Domnya NTU sama atau NUS gimana kok? Kalau untuk domnya kalian bisa cek langsung video vlog keseharian gua. Itu agak jelek sih, mohon maaf. Soalnya itu goyang-goyang banget, lalu gua kacau banget lah vlognya kayaknya. Tapi itu gua ada vlog kamar gua juga, tempat laundrynya segala macam, kalian bisa cek. Sebenarnya vlog gua banyak sih yang ada di kamar gua. Jadi kalian bisa cek lah. Itu kira-kira di NUS gimana. Kalau di NTU gue belum pernah vlog, tapi entar kalau gue udah balik dan coronanya udah lumayan kelar, gue bakal coba nge-vlog juga di sana. Gue lumayan sering sih ke NTU, soalnya temen gue ada yang di sana. Oke. Hopefully corona ini segera berakhir, jadi kita bisa nge-vlog lagi. Lalu teman-teman di sana gimana? Kompetitif atau kiasu? Banget gak? Nah, kalau kiasu ini sebenarnya istilah Singlish ya. Kiasu atau enggak? Iya sih, lumayan kiasu. Bisa dibilang kiasu. Tergantung banget. Ada juga yang chill, tapi banyak juga yang kiasu. Atau kompetitif lah. Ini juga kayak tadi ada yang nanya sekalian ya. Gue gabungin aja ke sini. Ada juga yang nanya NUS dan NTU lebih kompetitif mana kak? Dari 3 tahun, ini tahun ketiga gue kuliah di sana, menurut gue lebih kompetitif murid-murid di NUS. Gue gak tahu, lebih kiasu sih murid-murid NUS secara umum. Mereka lebih bakal bahas tentang kayak nilai lu berapa gitu-gitu. Lebih ada lah dan lebih kompetitif di sini. Itu kerasa banget kalau di NUS. Menurut gue sendiri ya, menurut gue personal. Mungkin murid-murid lain bakal berbeda, gue gak tahu. Tapi menurut gue NUS lebih kiasu dibanding NTU. Itu menurut gue. Lingkungannya. Next. Nah ini juga gue lumayan sering dapat. Kalau misalnya dapat beasiswa fullnya itu, ada gak nilai minimal yang harus dipertahankan? Jawabannya ada. Ada suatu nilai minimal yang perlu dipertahankan. Tapi kalau misalnya kalian udah dapat beasiswanya, seharusnya itu gak bakal jadi masalah lagi. Karena batas bawahnya itu rendah banget. Bener-bener rendah banget. Jadi seharusnya itu gak bakal jadi masalah lah menurut gue. Okay? Hopefully that answers your question. And then kalau gagal dapat scholarship misalnya bisa apply scholarship lain nggak? Setahu gue nggak. Ada sih scholarship eksternal gitu, maksudnya bukan dari NUS, dari pihak luar. Tapi gue nggak jarang sih ketemu orang yang dapat. Mungkin entar ya kalau gue ada ketemu orang yang dapat, gue bisa tanya-tanya lagi ke orangnya. Tapi so far gue belum pernah ketemu. Lalu kalau bantuan finance ada yang sebut kita tuh financial aid. Nah ini kalian bisa cek lagi di video gue tentang beasiswa. Di situ gue ada taruh di deskripsi video gue. Itu gue ada bahas, gue ada kasih linknya lah untuk financial aid juga. Dan gue udah bahas sedikit tentang financial aid. Okay? So kuliahnya sudah semester keberapa? Sekarang semester ke-5. Lalu kakak tinggal di Singapura tinggal sama siapa? Keluarga atau ngekos? Gue di Singapura tinggalnya ngekos di asrama sekolah. Tapi entar ketika gue balik, gue udah gak tinggal di asrama sekolah, gue udah ngekos di luar. Cuma gue belum tahu lah, ini juga corona belum kelar kan, gue masih di Indo. Dan karena semua kuliahnya tuh semuanya daring, online gitu, jadi gue belum rencana balik lah. Soalnya kalau balik juga belum bisa ke kampus gitu, belum ada kelasnya. So yes, that's about it. Kemungkinan besar gue baliknya itu Januari gitu sih, kemungkinan besar. Sekolah ke luar negeri pasti yang pertama aku pikirin tuh bahasa. Apa harus jago bahasa Inggris dulu? Yes, jawabannya iya, harus bahasa Inggrisnya harus lancar dulu. Gak perlu sampai kayak misalnya kalau misalnya kalian baca koran misalnya kayak New York Times atau yang koran luar itu Inggrisnya kan tuh super bagus. Gak usah sampai segitunya lah, tapi tentu harus lancar ngomongnya, komunikasinya harus bisa lancar dan sebagainya. Karena umumnya kalau ketika kuliah luar negeri itu bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris. Nah kalau di Singapura juga mungkin ada yang tanya perlu bahasa Mandarin nggak? Enggak, jawabannya enggak. Karena di Singapura itu bahasa utamanya itu Inggris. Tentu di sehari-hari ada juga misalnya orang yang lebih tua tuh mungkin Inggrisnya kurang jago atau apa. Tapi in general kalau di Singapura kalian tuh pakai Inggris cukup banget kok. Udah lebih dari cukup. Gak usah sampai bisa bahasa Mandarin gitu. Oke, tapi bahasa Inggris iya harus bisa. Soalnya kuliahnya itu juga pakai bahasa Inggris. NUS NTU program exchange. Nah, NUS and NTU punya program student exchange gak? Jawabannya ada student exchange. Bahkan gue pernah ketemu murid dari UGM yang exchange ke sana, ke NUS.
Untuk prosedurnya jujur gue kurang tahu sih untuk exchange dari PTN ke NUS. Gue kurang tahu. NTU juga seharusnya juga ada. Kalian bisa langsung cek lah ke universitas kalian masing-masing apakah ada. Soalnya biasa kalau ada program exchange gitu, mereka tuh harus kedua universitas itu harus sepakat gitu, harus ada programnya sama-sama. Jadi kalian harus cek dulu. Karena kalian setahu gue kalau apply exchange kalian bukan apply ke NUS-nya. Kalian apply dulu ke universitas kalian, baru universitas kalian bakal kontak ke NUS gitu. Nah, seperti itu. Cuma kalau untuk exchange setahu gua yang murid kan gua murid dari Indonesia nih di NUS. Gua tuh gak boleh exchange ke Indonesia lagi. Kalau gak salah ada aturan seperti itu. Tapi ada kok yang kuliahnya gitu. Oke? Ada kok yang exchange. Kalau bagi yang ketinggalan gak apa-apa, gue bakal rekam kok ini. Gue bakal save dan gue bakal coba upload ke YouTube. Besok lah kalau bisa gue upload. Ya roughly itu. Sisanya itu pertanyaan itu masih agak banyak. Tapi udah rata-rata udah ada yang gue jawab di video gue juga. Jadi ini gue bakal lihat komen sedikit lah. Kalau ada yang bisa gue jawab lagi, gue jawab. Then I guess I can call it a day. Let me check komennya. Halo semuanya. Halo. 5 majornya ambil apa aja? Oke, mungkin bagi yang bukan kurang tahu. Bagi yang belum tahu, kalau misalnya kita apply di NUS atau NTU, kita tuh bisa pilih sampai 5 jurusan. Gue pilihnya apa aja, gue gak pilih sampai 5. Gue cuma pilih 2. Kalau di NUS, gue pilihnya tuh pertama tuh Information System, jurusan gue sekarang. Kedua tuh Computer Science. Lalu kalau di NTU gue pilihnya tuh yang pertama tuh Computer Science, kedua tuh Information Engineering and New Media. Nah kalau di NTU gue dapatnya tuh yang second choice, IEM, Information Engineering and New Media. Kalau di NUS gue dapat yang first choice lah, Information System. Sebenarnya pilihan di NUS itu, kalau boleh jujur, kalau sebenarnya gue gak dapat Information System, kemungkinan gue udah kayak gak mungkin dapat Computer Science gitu setahu gue. Soalnya kuota untuk computer science itu kayaknya lebih banyak dan computer science itu lebih kompetitif gitu. Dan information system itu lebih kurang kompetitif bisa dibilang. Jadi kalau information system juga gak bisa didapatkan, kemungkinan besar gue gak bakal dapat computer science juga. So, tapi alasannya kenapa gue milih information system karena gue lebih cocok lah sama jurusannya. Mungkin sedikit sharing di sini. Gue lebih seneng buat aplikasi aja yang bisa kita pakai gitu. Kalau computer science itu lebih cenderung ke kalau misalnya kalian pengennya AI atau yang lebih pendalaman gitulah, machine learning gitu-gitu, itu lebih cocoknya ke sana. Tapi kalau sekedar buat aplikasi biasa gitu, information system cukup kok. Dan bahkan menurut gue lebih cocok kalau untuk buat aplikasi-aplikasi biasa gitu. Nah kalau di NTU itu Information Engineering and New Media, jujur gue juga masih gak ngerti sih jurusan itu apa. Gue milihnya itu ke second choice karena gue kira itu mirip dengan information system. Itu yang paling mirip lah. Soalnya di NTU itu gak ada information system. Oke. Oh ya, sekali lagi ini gue bakal coba save dan gue bakal taruh di YouTube. Mungkin kalau bagi yang nonton di YouTube, mohon maaf kalau misal gue gak cut. Soalnya gue gak sempat ngedit-ngedit yang rame lagi. Soalnya tugasnya lumayan banyak sekarang. Gue juga udah lagi kuliah dan gue ngambil satu modul project itu lumayan gede. Itu makan waktu banget. Tiap hari kira-kira bisa habiskan 5 waktu doang, 5 jam untuk modul itu doang. Itu kayak most days dalam 1 minggu tuh kadang bisa sampai 5 jam gitu. Bahkan kemarin sempat ada yang sehari itu gue 10 jam untuk modul itu doang, untuk mata kuliah itu doang. Jadi lumayan sibuk. Kemungkinan besar gue gak bakal ngeditnya rumit-rumit, gue bakal potong aja, habis itu gue upload. Jadi sorry banget kalau misalnya kalian yang nonton di YouTube banyak jedanya. Kalian boleh percepat sedikit, skip sendiri. Oke? Semoga jawabannya itu bisa bermanfaat ya. Gue sendiri gak pakai financial aid atau loan. Gue dapatnya tuh yang tuition grant. Oke, kalau pakai SAT itu ada jalurnya sendiri lagi kalau gak salah. Tapi gue so far belum pernah ketemu sih orang yang pure SAT. Maksudnya jalur SAT pure. Yang gue kenal ada mereka yang masih UI, tapi mereka juga submit nilai SAT-nya sebagai tambahan gitu. Oke. Menurut Koko lebih susah kimia atau MM? Oke, gue gak tau MM itu apa, matematika ya gue asumsinya. Tentu kimia. Jujur saja gue gak suka kimia. Gue dari dulu gak suka kimia. Bener-bener gak suka. Gue belajar kimia tuh cuman untuk ujian doang. Ya untungnya ya guru gue gak bakal nonton ini lah. Jadi gue tuh sebenarnya gak gitu suka kimia sih. Gak tahu kenapa. Kayaknya menurut gue banyak sekali hafalannya. So no, I don't really like it.
Gue lebih suka, kalau dari sebuah mata pelajaran, gue paling sukanya itu fisika sama komputer. Nah, dua itu sih. Kalau kimia gue gak suka. Karena menurut, dan oleh sebab itu maka menurut gue lebih susah. Karena harus hafal gitu. Pengen campur A, campur B, tiba-tiba jadi warnanya apa ditanya gitu. Itu hafalnya setengah mati kemarin. Tapi udah lewat masa-masa SMA. Ketika disubmit waktu daftar itu nilai matematika wajib atau matematika minat ya? Ya untuk K13 ada wajib, ada minat. Gue udah gak gitu ingat gue submit yang mana, tapi seharusnya gak gitu super ngaruh sih. Boleh minat aja atau wajib? Kayaknya kemarin gue gitu deh. Gue submit nilai matematika gue yang lebih tinggi, kalau gak salah. Gue submitnya gitu. Tapi either way, kalian bakal submit rapor kalian juga. Ntar mereka bakal bisa lihat sendiri juga. Technically kayaknya mereka gak tahu K13 itu ada 2 nilai untuk matematika. Jadi gue submitnya itu kayaknya yang paling tinggi aja di antara kedua itu. Hopefully that answers your question. Cerita dong seleksi apa aja menurut pengalaman teman koko yang di SMU. Kalau yang di SMU ntar gue bakal invite orang yang di SMU buat cerita-cerita. Mungkin kapan-kapan lah. Sekarang lagi lumayan sibuk. Ntar mungkin segmennya itu lebih ke yang segmen baru gue. Mungkin yang bagi gak tahu ada gue buat segmen baru Kongko Santuy. Itu gue bakal invite teman-teman gue dan itu formatnya tuh ya kayak podcast itu, video podcast. Dan again editannya tuh gak bakal rumit-rumit karena gue juga lagi lumayan sibuk. Mungkin sedikit sneak peek, kayaknya 2 minggu lagi mungkin gue bakal upload untuk itu. Ya sekarang untuk YouTube-nya gue 2 minggu sekali lah usahain. Soalnya kalau untuk per minggu lebih sulit karena edit untuk atau buat konten YouTube itu lebih makan waktu gitu. Sebenarnya kakak kuliah di NUS atau di NTU? Gue kuliahnya di NUS. Tapi kenapa gue masih jawab pertanyaan-pertanyaan di NTU? Karena kebanyakan kayaknya untuk pendaftaran itu NUS NTU itu mirip banget. Mereka mirip banget. Dan gue juga lumayan sering ke NTU lah. Jadi ada beberapa hal yang gue juga tahu tentang NTU. So ya. Yeah. Yes, kalau ada kesempatan gue bakal buat. Okay. And then gue bakal buat, gue bakal buat podcast dengan temen yang di NTU kalau ada waktu ntar. Okay. Trouble apa aja yang yang dialami selama kuliah 3 tahun? Mungkin dari segi belajar atau tinggal di Singapura. Trouble apa aja? Kalau belajar, sebenarnya lebih ke semuanya Inggris ya jadinya. Jadi itu mungkin gak gitu trouble besar, tapi sedikit, pas awal itu sedikit penyesuaian lah. Soalnya kebanyakan kan kita belajarnya kalau di Indo bukan kebanyakan sih, memang semuanya pakai bahasa Indonesia kan, bahasa pengantarnya. Jadi pertama kali ke sana ya a mix of both, kayak gue tuh senang, excited, dan juga agak gagok gitu karena gak gitu terbiasa. Aneh aja gitu gurunya ngomongnya bahasa Inggris, tapi it shouldn't be too much of a problem lah. Seharusnya gak jadi masalah besar itu, seharusnya masih bisa. Kalau untuk belajar lebih ke harus disiplin sih kalau udah kuliah di sana, karena gak ada bimbel lagi, harus belajar sendiri semua. Cuma in general untuk gue itu gak gitu masalah besar, karena gue sebenarnya di bimbel dulu juga bisa dibilang gak gitu belajar. Dalam artian gini, gue tuh tipe murid yang blur gitu. Kalau guru ngajar panjang lebar, gue gak bakal bisa nangkep gitu, gue lost lah gitu. Jadi gue lebih milihnya tuh belajar sendiri lagi. Biasanya gue belajar lagi di rumah. Kebanyakan gue belajarnya itu belajar sendiri lah. Gue baca-baca lagi, gue ulangi lagi. Biasanya kalau guru jelaskan di sekolah juga panjang lebar atau di bimbel, atau bahkan sekarang sampai di kuliah juga ketika lecture kelas gitu gurunya ngajar, gue sering banget gak ngerti, kayak bisa lost gitu. Kecuali misal pelajaran yang logikal, kadang kalau logika masih bisa karena kita bisa nangkap apa yang dia coba jelaskan. Tapi kalau udah lebih ke yang hafalan atau teoritis atau apa gitu, gue sering lost gitu. Gue gak bisa nangkap aja, gak bisa masuk gitu. Jadi kebanyakan gue bakal baca lagi. Mungkin bagi yang udah nonton vlog gue juga tahu ya, kalau di NUS itu kita ada kelasnya itu bakal direkam. Banyak dari kelasnya itu ada rekamannya gitu. Nah jadi gue bahkan sering gak masuk kelas, jujur aja. Gue sering gak masuk kelas, gue cuma milih untuk nonton rekaman videonya. Dan biasa ketika nonton rekaman videonya, gue juga kali videonya itu percepat kali 2 gitu. Biar sekedar nonton aja, sekedar tahu apa, habis itu gue baca lagi. Karena gue kalau denger doang gak bisa masuk gitu. Mungkin tuh tiap orang beda-beda lah. Oke. Anyway, mungkin ini udah lumayan panjang, sudah 40 menit gitu.
Gue coba cari lagi kalau ada satu jawaban lagi, satu pertanyaan lagi, gue bakal jawab lagi. I think I'll call it a day lah. Ntar kapan-kapan gue bakal buat sesi Q&A lagi kalau bisa. Oke, soalnya udah lumayan lama. Dan setahu gue durasi di live IG juga limited banget. Kalau nggak salah sejam doang maksimalnya. Kau buat plan C and D gak selain daftar di NUS NTU? Yes, gue ada plan B. Plan B atau plan C ya. Pokoknya cadangan lah. Cadangannya itu ke Australia, kuliah di Australia. Nah itu pasti juga ada yang nanya, ada apply gak kuliah SNM atau SPM? Nah itu kemarin gue udah jawab itu. Gue udah jawab di salah satu video gue yang gue judulnya tuh kenapa gue milih NUS. Di situ gue juga ada jawab panjang lebar. Kayaknya panjang lebar ya. Kayaknya gue udah lumayan jelas lah penjelasan di sana. Lumayan jelas di sana. Kenapa gue agak milih buat apply SNM atau SPM. Beasiswanya udah include buku referensi kah? Maksudnya gimana ya? Beasiswa udah include buku referensi? Oke, either way kalau kita daftarnya tuh beasiswa, nggak ada buku referensi gitu sih, kita langsung daftar aja dari websitenya, bisa langsung. Entar udah bakal ada step-stepnya gitu, jadi udah jelas di sana. Oke, itu kalian bisa cek lagi di website NTU-NUS perlu apa-apa aja, syaratnya apa-apa aja. Oke, itu jelas banget di sana. Dan kalau nggak salah kemarin, kalau kalian misal mau sedikit penjelasannya, kalian bisa nonton video gue yang kemarin. Gue juga ada sedikit menjelaskan dan ada link-linknya lah yang berkaitan. Oke, gue rasa sekian dulu live gue kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan ya, ini gue bakal save dan gue bakal taruh di YouTube kok. Oke, thank you semua yang udah nonton. Semoga bisa bermanfaat ya. Next, kalau gue ada waktu, gue bakal coba lagi buat Q&A gitu. Oke, thank you semua yang udah nonton ya. Bye-bye.